Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi dan selamat beribadah di hari Minggu kedua sesudah Paskah. Kiranya ibadah yang kita lakukan saat ini berkenan di hadapan Tuhan dan diberkati olehnya. Pemberitaan firman pada ibadah ini disampaikan oleh Pendeta Victor Albert Tanggela. Dalam ibadah ini akan dilaksanakan baptisan kudus bagi satu orang anak. Jemaat, mari berdiri untuk menyambut firman Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Pertolongan kita dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jemaat yang terkasih, dengarlah nas pembimbing yang diambil dari 2 Petrus pasal 1 ayat 3 yang menyatakan, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Jemaat yang terkasih, terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Silakan duduk.
Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Bapa Maha Kudus yang penuh pengasihan, kami mengaku kepadamu seperti kami mengaku satu kepada yang lain, bahwa kami telah bersalah baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Kami gagal untuk berbuat yang baik. Segala kekurangan kami sebagai orang percaya, kelemahan iman, kepudaran pengharapan, ketiadaan kasih, pelanggaran dan kelalaian, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai umat-Mu yang telah Kau kuduskan di dunia ini, salah paham dan perselisihan, pementingan diri, iri hati dan saling membenci, kami mengaku kepadamu. Segala kekurangan kami sebagai gereja yang telah Kau utus ke dalam dunia, ketidakberanian untuk berkata benar, ketertutupan dan ketidakjelasan dalam kesaksian, kami mengaku kepadamu. Berilah kami pengampunan dan damai sejahtera ya Bapa. Sucikan dan baruilah pikiran, hati, tutur dan laku hidup kami oleh Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. Jemaat yang terkasih, bagi setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan
seperti tertulis dalam Yesaya pasal 1 ayat 18 yang menyatakan, "Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba." Jemaat yang terkasih, berdasarkan kebenaran firman Tuhan ini, maka sebagai pelayan Yesus Kristus kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Syukur kepada Tuhan. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar perintah hidup baru, dan kita akan baca secara silih ganti perintah hidup baru yang tertulis dalam surat Yakobus pasal 1 ayat 19 hingga 27. Yakobus pasal 1 ayat 19 hingga 27. Yang menyatakan, "Saudara-saudaraku yang terkasih, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Sebab marahan manusia tidak mengerjakan kebenaran. Sebab itu, buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu.
kamu menipu diri sendiri. Sebab, jika seseorang hanya mendengar firman saja dan tidak melakukannya, ia seumpama seseorang yang sedang memandang mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Namun, siapa yang meneliti hukum yang sempurna, hukum yang memerdekakan orang dan bertekun di dalamnya, bukan hanya mendengar lalu melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Sia-sialah ibadahnya. Ibadah yang murni dan tidak bercacat di hadapan Allah Bapa kita ialah mengunjungi yatim piatu dan janda-janda dalam kesusahan mereka dan menjaga supaya diri sendiri tidak dicemarkan oleh dunia. Demikianlah perintah hidup baru. Roh Kudus menolong kita mewujudkan kemuliaan Allah dalam hidup dan kesaksian kita di dunia. Jemaat yang terkasih, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, paduan suara sektor 1 akan memuliakan nama Tuhan melalui kesaksian pujian.
Jemaat yang terkasih, kita akan masuk ke dalam pemberitaan firman Tuhan. Untuk itu marilah kita siapkan Alkitab kita. Bacaan pada ibadah saat ini diambil dari surat 2 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga 9. Surat 2 Petrus pasal 1 ayat 3 hingga 9. Jika kita sudah mendapati bagian Alkitab tersebut, kita biarkan Alkitab kita terbuka. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Kita mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, curahkan Roh Kudus-Mu untuk mendiamkan semua suara dari pendengaran, pikiran, dan hati kami, agar kami sungguh-sungguh mendengar dan memahami firman-Mu, serta mau melakukannya di sepanjang kehidupan kami. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Jemaat Tuhan, bacaan Alkitab hari ini dari 2 Petrus 1 ayat yang ketiga sampai 9 yang menyatakan, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari kebinasaan yang ada dalam dunia akibat hawa nafsu. Justru karena itu, karena harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan, dan kepada pengetahuan penguasaan diri, kepada penguasaan diri ketekunan, dan kepada ketekunan kesalehan, dan kepada kesalehan kasih terhadap saudara-saudara, dan kepada kasih terhadap saudara-saudara, kasih terhadap semua orang. Sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Tuhan kita Yesus Kristus. Namun siapa saja yang tidak memiliki semuanya itu menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Demikian pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Jemaat yang terkasih, Shalom. Ya, di rumah gitu ya, ketika saya sama istri saya, tapi bukan hanya ketika saya sama istri dengan anak-anak, tapi ketika saya di pastori saya sendiri pun, kalau saya mendapati barang saya gitu ya, atau ada barang yang rusak, maka biasanya saya akan mencoba memperbaiki gitu. Saya coba benerin, kalaupun nggak bisa dibenerin, paling tidak diakalin gitu, sehingga bisa berfungsi untuk sementara waktu gitu. Walaupun nggak melulu berhasil, kadang-kadang gagal juga gitu. Bahkan tidak jarang tadinya rusaknya kecil jadi rusak parah gitu ya. Tapi kebiasaannya memang saya seperti itu gitu. Cenderungannya
kalau ada yang rusak kayak pengen diperbaiki. Nah, ketika saya sama istri saya, anak-anak saya, terkadang mereka lihat gitu. Saya mencoba memperbaiki ini, itu, dan lain sebagainya, sehingga mungkin dari situ dianggap saya mengerti banyak hal. Jadi apa-apa itu tanya ke saya. Ini begini bagaimana, itu begitu bagaimana. Kadang-kadang saya jawab, lihat aja di Google, tanya di Google, tanya di YouTube, biar langsung lihat videonya. Atau kalau mau lebih canggih lagi, zaman sekarang udah ada AI, tanya di ChatGPT gitu. Nanti baru minta link video atau apa gitu di ChatGPT untuk dapat caranya. Misalkan entahlah, masang-masang barang tertentu atau hal-hal tertentu yang dilakukan, sehingga bisa sendiri gitu. Karena memang ada panduannya, karena ada yang bikin panduannya. Nah, yang saya ingat satu kali pernah terjadi ketika beli lemari plastik, yang ketika datang itu dia masih belum tersusun gitu ya. Lalu ketika saya datang, mereka lagi mencoba menyusun lemari itu, pasang kakinya, pasang laci-lacinya dan lain sebagainya gitu. Terus saya liatin aja. Terus mereka tanya, "Pak, ini gimana caranya?" Udah mati saya loh, mau tanya saya. Emang saya hafal yang kayak gitu-gitu gitu kan. Terus saya bilang, lihat aja di situ, di dosnya. Lihat aja di situ, pasti ada petunjuknya, pasti ada manualnya. Nggak ada, lihat aja dulu, coba cari. Nggak nih, kita udah keluarin, lihat dulu. Biasanya kalau barang sederhana gitu dia cuma selembar kertas, jadi mungkin nggak kelihatan. Udah akhirnya dia lihat lagi, oh ya ada. Terus, ini gimana pasangnya nih? Gambarnya begini. Ya udah lihat, ikutin aja gambarnya. Saya juga nggak hafal, saya bilang gitu. Wah, akhirnya mereka coba pasang dan berhasil, walaupun saya juga bantuin karena ada beberapa yang ketika dimasukin gitu ya, di plastiknya gitu disusun, dia agak keras. Nah, tapi dari situ yang saya mau sampaikan bahwa terkadang kita punya kecenderungan seperti itu. Bukan hanya istri saya kadang-kadang juga sama, bahkan saya yakin banyak orang, banyak dari antara kita yang punya kecenderungan yang sama, yaitu apa? Mencoba melakukan sesuatu berdasarkan kebiasaan aja. Wah, biasanya dia yang ngerjain, ya dia aja gitu. Oh, biasanya dia yang tahu, tanya dia aja gitu. Tapi kebenarannya seperti apa? Tidak jarang kemudian orang uji, orang perhatikan, orang cari tahu. Apalagi hal-hal yang dianggap sebagai hal yang umum, hal yang sudah biasa. Dan itu pun terjadi kepada jemaat Kristen pada masa awal-awal pertumbuhan gereja, ketika mereka harus diperhadapkan dengan pola hidup yang tidak sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan perintahkan. Orang Kristen yang tersebar di berbagai tempat, ada di wilayah-wilayah kekuasaan Romawi, di mana wilayah kekuasaan Romawi saat itu karena Romawi menguasai banyak daerah, sehingga wilayah kekuasaannya juga seringkali menjadi tempat percampuran atau pertemuan berbagai budaya, pertemuan berbagai keyakinan, nilai-nilai, cara hidup dan lain sebagainya. Sehingga kemudian orang-orang percaya yang ada di wilayah-wilayah itu melihat, merasakan pola hidup yang sangat berbeda dengan apa yang diajarkan. Mereka cenderung, masyarakat pada saat itu cenderung permisif gitu. Ya, membiarkan gitu. Ya, itu urusan mereka, yaitu cara hidup mereka kayak gitu. Kurang lebih sama seperti konteks kita saat ini. Karena ada banyak budaya, ya orang punya kebiasaan, orang punya ini, ya itu biarlah mereka. Kecenderungannya seperti itu, kebiasaannya seperti itu, dan itu juga terjadi kepada jemaat pada waktu itu. Dan bukan hanya pengaruh dari pola hidup yang ada di sekitar mereka dan kecenderungan orang untuk permisif, untuk menoleransi berbagai gaya hidup yang terjadi saat itu, tapi diperparah juga kemudian dengan pengajaran-pengajaran yang sesat.
dan bahkan pengajaran-pengajaran yang dibelokkan atau diputarbalikkan dari pengajaran-pengajaran para rasul sendiri. Ketika para rasul, khususnya Paulus gitu ya, sangat menekankan kepada jemaat bahwa keselamatan itu bukan hasil upaya manusia, bukan hasil kerja manusia, tapi karena anugerah, karena dibenarkan oleh iman kepada Tuhan, maka dibelokkan. Wah, kalau begitu upaya, usaha, tindakan nggak penting, kan udah dibenarkan. Sehingga mereka punya pola hidup yang serupa. Ada banyak kecemaran yang dilakukan pada masa itu, serupa dengan masyarakat di sekitar mereka. Dan ini kemudian menjadi keadaan pada masa itu yang Rasul Petrus berupaya membimbing jemaat pada masa itu di tengah tantangan yang sedang dihadapi. Sekali lagi, tantangan pengajaran yang sesat, pengajaran yang keliru, juga tantangan dari bentuk pola hidup di sekitar mereka. Rasul Petrus menulis surat ini menjelang akhir kehidupannya, diyakini menjelang akhir kehidupannya, sebelum dia dieksekusi, sebelum dia menjadi martir pada masa pemerintahan Kaisar Nero, sekitar tahun 64-65 Masehi. Nah, di tengah kondisi seperti itulah, di tengah kondisi jemaat seperti itu, kemudian Rasul Petrus menyampaikan kepada jemaat yang menjadi pembacaan kita. Rasul Petrus di ayat 3, dan itu merupakan bagian awal dari isi surat. Setelah ayat 1 dan ayat 2 merupakan pembukaan surat gitu, salam. Di ayat ketiga Rasul Petrus katakan, kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh, oleh pengenalan kita akan Dia yang telah memanggil kita untuk kemuliaan dan kebaikannya. Rasul Petrus menegaskan bahwa kebenaran itu, bagaimana cara hidup itu udah dikasih tahu, bahwa segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh itu sudah Tuhan kasih dalam kuasa ilahinya. Hidup saleh dalam pengenalan akan Dia, untuk kita kemudian hidup dalam kemuliaan dan kebaikannya, itu sudah Tuhan kasih. Itu sudah Tuhan sampaikan, baik Ia sampaikan secara langsung dalam Yesus Kristus ketika Ia hadir, bahkan lewat berbagai peristiwa, mulai dari kematian, kebangkitan, hingga kenaikannya ke sorga, juga melalui pengajaran para rasul, juga melalui pengajaran para penginjil pada masa itu, sudah dikasih. Akan tetapi jemaat, sebagaimana contoh tadi gitu ya, udah dikasih ini cara ngerakit lemari, tapi caranya atau manualnya itu enggak diperhatikan. Begitu juga pola hidup orang percaya, caranya udah dikasih tahu tapi tidak diperhatikan. Yang diperhatikan malah cara hidup sekitar. Yang mempengaruhi kemudian adalah cara hidup sekitar. Bahkan ketika ada pengajar-pengajar yang sesat, karena ada label pengajar, kemudian diterima begitu saja tanpa kemudian diuji kembali, sehingga menjadi ancaman, bahaya bagi jemaat. Dan karena itu kemudian Rasul Petrus mengingatkan bahwa dalam Kristus itu, dalam anugerah yang dinyatakan, sehingga kita orang percaya memperoleh segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Rasul Petrus juga mengingatkan bahwa ada janji yang besar, di mana kita dapat mengambil bagian dalam kodrat ilahi. Bukan kemudian ketika dikatakan di ayat keempat boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, bukan berarti mau mengatakan nanti manusia jadi sama dengan Allah, tidak.
Tapi apa yang menjadi kodrat manusia sebenarnya dalam keberdosaannya itu kebinasaan. Tapi dalam cinta kasih Allah kita memperoleh kodrat ilahi itu, yaitu kemuliaan, yaitu kebaikannya. Sehingga kemudian jangan diabaikan apa yang telah Tuhan nyatakan itu. Makanya kemudian di ayat kelima Rasul Petrus katakan, justru karena itu kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha menambahkan kepada imanmu kebajikan. Dari kebajikan pengetahuan, lalu tambahkan lagi penguasaan diri. Dari penguasaan diri ditambahkan ketekunan, dari ketekunan ditambahkan kesalehan, dari kesalehan kasih persaudaraan, kasih terhadap saudara-saudara, dan bahkan dari kasih terhadap saudara-saudara, kasih kepada semua orang. Bahwa ada pertumbuhan dari iman terus bertumbuh, bukan hanya kemudian menjadi mengaku percaya gitu, mengatakan memiliki iman, tapi dari iman itu harus kemudian bertumbuh dalam kebajikan lewat nilai-nilai sikap hidup yang sejalan dengan iman itu, dengan nilai-nilai yang benar, cara hidup yang benar. Dari kebajikan itu ditambahkan lagi pengetahuan, sehingga bukan sekadar kebajikan yang dilakukan, tapi dalam pengetahuan, dalam pengenalan akan kehendak Tuhan. Dari pengetahuan itu juga ditambahkan penguasaan diri, sehingga bukan saja seseorang ketika dikatakan menjadi percaya, dia melayani, dia melakukan hal baik, sudah cukup, sudah selesai. Bukan itu saja, bukan hanya melakukan hal yang baik, bukan hanya melayani saja, tapi juga kuasai diri dari segala kecenderungan untuk melakukan hal yang tidak berkenan kepada Tuhan. Ada banyak orang yang semangat melayani, ada banyak orang yang semangat beribadah, ada banyak orang yang semangat memuji Tuhan, tapi sepertinya penguasaan dirinya kurang, sehingga selesai ibadah, selesai memuji Tuhan, mulut yang sama dipakai untuk ngomongin orang misalnya. Mulut yang sama dipakai untuk menghina orang, untuk merendahkan orang, untuk menghancurkan hati orang. Itu terjadi ketika tidak ada penguasaan diri. Dan apakah cukup dalam penguasaan diri? Tidak melakukan hal-hal yang tidak baik saja. Rasul Petrus mengatakan harus ditambahkan juga ketekunan. Jadi bukan jadi orang baik di hari ini saja, besok nanti lain lagi, tidak. Tapi tekun, terus menerus. Dan segala hal itu kemudian ditambahkan kesalehan. Dari situ semua ditambahkan kesalehan. Kesalehan, kalau dari bahasa Yunaninya itu secara harfiah berarti penghormatan gitu, kepada Tuhan, penghormatan yang benar kepada Tuhan, penyembahan yang benar kepada Tuhan. Sehingga semua yang dilakukan itu, semua yang nampak itu mulai dari iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, itu menjadi sesuatu yang kita lakukan atau orang percaya lakukan dalam bentuk atau dalam kerangka tunduk kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Nah dari situ kemudian kalau kita perhatikan ini sepertinya hanya terkait dalam hubungan kita dengan Allah atau pertumbuhan pribadi kita saja. Kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan dan kesalehan. Dan tidak berhenti di situ. Rasul Petrus katakan, dari kesalehan itu ditambahkan kasih persaudaraan, Philadelphia, kasih terhadap saudara-saudara. Bahwa iman, kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan itu
tidak cukup kalau kemudian tidak dinyatakan dalam kasih kepada saudara-saudara. Penting untuk menyatakan kasih kepada saudara-saudara itu. Dan bukan hanya kasih kepada saudara-saudara, karena itu tentu lebih mudah gitu mengasihi saudara-saudara, ditambahkan kemudian. Kalau dalam pembacaan kita dikatakan kasih terhadap semua orang, yang dalam bahasa Yunaninya di surat 2 Petrus ini Rasul Petrus katakan agape, dari Philadelphia kepada agape. Bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja, bukan hanya kepada saudara-saudara saja, tapi ke semua orang, kepada siapapun. Itulah sikap hidup orang percaya. Itulah sikap hidup orang-orang yang telah dianugerahkan keselamatan, dianugerahkan kemuliaan, kebaikan Tuhan, diperkenankan untuk mengalami kodrat ilahi itu, yang bukan hanya kemudian diselamatkan, tapi Tuhan tuntun, sehingga kemudian orang-orang tahu mendapatkan segala sesuatu yang berguna untuk pertumbuhan hidupnya. Dan bagaimana pertumbuhan itu? Rasul Petrus katakan tadi, dari iman, lalu kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara-saudara, dan kasih kepada semua orang. Harus terus bertumbuh. Itu sikap hidup orang percaya yang diselamatkan, itu sikap hidup orang percaya dalam keberadaannya di tengah dunia. Bukan hanya berfokus pada hubungan personalnya dengan Tuhan, bukan hanya berfokus pada pementingan diri sendiri, bukan hanya berfokus pada pertumbuhan dirinya, tapi juga punya dampak yang baikkah kepada sesama, kepada orang-orang terdekat, apalagi ke semua orang. Dan ketika itu tidak terjadi, maka Rasul Petrus katakan, maka dia menjadi buta dan picik di ayat yang ke-9. Karena berarti dia tidak tahu kalau dia sudah diselamatkan. Dia tidak tahu kalau dia selama itu hidup dalam dosa. Kalau orang gitu ya, misalnya saya dulu waktu kecil suka main lumpur gitu ya. Kadang-kadang waktu itu saya agak bingung ketika abang saya ngomong, tapi sekarang saya juga bingung kenapa saya lakukan itu. Satu hal yang saya suka, kalau lihat ada genangan air, kayaknya enak gitu, nginjak, ciprat kemana-mana, seneng aja gitu. Ketika orang kemudian menganggap itu aneh, buat saya itu aneh gitu. Nah, emang kenapa kalau ini nginjak begitu, seru gitu lihat. Nggak perhatikan dampaknya bahwa jadi kotor. Jalan menuju sekolah saya itu konblok yang udah miring-miring nggak jelas lah, sama seperti konblok di Kemang sebelum sekarang dicor, ya miring-miring begitu. Ada bagian-bagian yang tidak kokoh. Nah kalau hujan di bawahnya ada air, saya tahu karena tiap hari lewat situ, ini bagian yang gak kokoh, seneng aja gitu nginjek, entar kena sepatu, entar kena kaki yang sebelah. Lalu kemudian ketika abang saya ngeliat, aneh banget loh, dia bilang gitu. Udah tahu begitu malah diinjek. Dalam hati saya, aneh banget loh, udah tahu seru, kenapa dibilang aneh kayak gitu. Tapi ketika saya dewasa, ya aneh juga ya. Udah tahu kotor, kenapa diinjak. Ketika lihat anak saya melakukan hal yang serupa, wah saya kayak begini dulu gitu. Kenapa? Karena saya nggak tahu itu kotor. Karena saya nggak pahami bahwa itu kotor. Ketika seseorang, begitu juga ketika seseorang berdosa, dia tidak pahami dirinya kotor, ya dia akan terus berdosa. Tapi ketika dia pahami itu kotor, dia telah dibersihkan, walaupun mungkin dia akan kena becek lagi, gitu ya, sama seperti anak tadi, kisah pengalaman saya. Tapi kalau dia sadar, dia akan berupaya untuk terus menghindari nih yang becek-becek, bukan malah sengaja dan menganggap suatu yang seru untuk kena yang becek-becek itu. Dan ketika masih berkutat hidup dalam
kubangan dosa, ya itu Rasul Petrus katakan buta, nggak lihat, nggak tahu, nggak sadar bahwa telah diselamatkan. Belum ada pertumbuhan itu. Apalagi kalau kemudian sebenarnya sadar tapi masa bodoh, picik. Nah itulah kemudian yang mau diingatkan Rasul Paulus, sehingga dalam segala keberadaan, apapun tantangan yang ada, apapun pengaruh-pengaruh di sekitar, bahkan apapun pengajaran-pengajaran yang keliru, yang bukan hanya ada pada masa lalu hingga masa sekarang gitu ya. Seperti contohnya tiba-tiba ada yang katakan, pendeta yang terkenal lagi, Yesus itu bukan anak Allah, gimana ceritanya gitu. Di Alkitab jelas-jelas ngomong begitu kok gitu. Lalu karena penafsirannya, anggapannya main ajarin begitu. Ya mungkin banyak orang yang tidak terpengaruh, tapi tidak sedikit orang yang ketika dia berkomentar begitu, wah ada yang kata puji Tuhan apa segala macam gitu, merasa seperti diberkati. Oh ini apaan nih kan gitu. Bahwa di tengah berbagai tantangan yang ada, bukan hanya jemaat pada masa Petrus menulis surat ini saja, tapi kita pun begitu. Ada banyak tekanan, ada banyak pengajaran yang perlu kita periksa kembali. Ada banyak pola hidup yang mempengaruhi cara kita hidup. Namun kita mengingat bahwa kita telah diselamatkan, bahwa kita telah dikaruniakan kemuliaan, dianugerahkan kodrat ilahi itu, maka marilah kita bertumbuh. Mungkin kita belum sepenuhnya bersih, mungkin kita masih seperti anak kecil yang terkena jalan-jalan becek, tapi bukan karena sengaja, bukan karena masa bodoh, tapi karena memang ketidakmampuan. Dan karena itu ada harapan untuk terus bertumbuh, ada kerinduan untuk bertumbuh dari iman, kemudian ditambahkan kebajikan, tambahkan pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih terhadap saudara-saudara dan kasih pada semua orang. Maka marilah jalani kehidupan kita sebagaimana yang Tuhan kehendaki di tengah berbagai tantangan yang ada. Apapun pengaruh orang, apapun tantangan yang ada. Begitu juga menjadi tanggung jawab bagi keluarga di Tia Siahaan ketika anak terkasih dibawa untuk dibaptis, bukan hanya dibaptis, bukan hanya dibentuk menjadi pribadi yang kemudian dikenalkan pada Kristus, dikenalkan pada iman, tapi baiklah kemudian orang tua, juga para saksi, opung segala punya tanggung jawab untuk dia, Ragnar, mengalami pertumbuhan dalam iman, kepada kebajikan, pengetahuan, penguasaan diri, ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara, dan kasih kepada semua orang. Tuhan memberkati kita. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan masuk dalam pelayanan sakramen baptisan. Untuk itu dengarlah penetapan baptisan kudus sebagaimana tertulis dalam Matius pasal 28 ayat 18 hingga 20 yang menyatakan, Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman." Jemaat yang terkasih, dengarkanlah penjelasannya bahwa sakramen baptisan adalah perintah Yesus dan menjadi meterai terhadap iman seseorang atas perbuatan yang dilakukan oleh Yesus Kristus bagi dirinya, keluarganya, dan seisi dunia. Melalui sakramen baptisan, seseorang diyakinkan oleh Roh Kudus bahwa dirinya dan seluruh keluarganya telah dimasukkan ke dalam persekutuan jemaat yang adalah keluarga Allah sebagai wujud kerajaan perjanjiannya. Sakramen baptisan dilayankan hanya satu kali untuk selamanya. Sahnya sakramen baptisan tidak ditentukan oleh banyaknya air atau cara pembaptisan, percik atau selam. Tidak juga karena sudah dewasa atau masih bayi. Sahnya sakramen baptisan adalah jika dilaksanakan di dalam persekutuan jemaat, diawali dengan pengakuan percaya baik secara pribadi maupun oleh orang tua yang mewakili,
serta dilayankan sesuai perintah Yesus Kristus, yaitu dibaptis di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Jelas bahwa yang paling menentukan dalam sakramen baptisan bukanlah orang yang dibaptis, melainkan Allah Tritunggal yang di dalam namanya orang itu dibaptis. Dibaptis dalam nama Bapa meneguhkan bahwa Allah telah mengikat perjanjian keselamatan dengan kita dan anak cucu kita turun-temurun. Bahwa Allah menjadi Bapa kita dan kita menjadi anak-anaknya serta ahli waris kerajaannya. Dibaptis dalam nama Anak meneguhkan bahwa kita telah dipersatukan dengan Yesus Kristus di dalam kematian dan kebangkitannya, serta mengalami pengampunan dosa dan hidup baru yang kekal serta keselamatan penuh. Dibaptis dalam nama Roh Kudus meneguhkan bahwa Roh Kudus telah berdiam dalam diri kita dan memenuhi kita dengan karunia-karunia-Nya yang ajaib, bahwa Roh Kudus juga membimbing dan menolong kita agar selalu hidup dalam kebenaran, taat dan setia pada firman Tuhan, dan berani bersaksi tentang Kristus serta melayani sesama. Jemaat yang terkasih, pada kesempatan ini keluarga Ditya Geraldi Siahaan telah meminta dan diterima secara gerejawi agar anak mereka dibaptis. Tuhan Yesus bersabda, "Biarkanlah anak-anak itu, jangan halang-halangi mereka datang kepadaku, sebab orang-orang seperti itulah yang memiliki kerajaan surga." Jemaat yang terkasih, sebelum orang tua dan para saksi mengucapkan pengakuan iman dan janji mereka kepada Tuhan, mari kita berdoa. Ya Bapa Maha Kuasa, Engkau telah menyelamatkan Nuh dan seisi rumahnya dalam bahtera dari hukuman air bah. Engkau telah menyelamatkan jemaat-Mu Israel dari ancaman Firaun melalui Laut Merah. Engkau juga telah membiarkan air sungai Yordan meliputi putra-Mu Yesus ketika dibaptis. Demi rahmat-Mu dan berdasarkan pengakuan percaya dan janji orang tua, maka kami memohon agar Engkau menerima anak ini dalam perjanjian-Mu dan menjadikan dia ahli waris kerajaan-Mu, oleh karena Kristus telah mati dan bangkit untuknya juga. Kiranya oleh jamahan Roh Kudus, ia dikuatkan dan terpelihara dalam kasih-Mu. Kiranya melalui bimbingan orang tua dan pengajaran gereja, ia kelak akan mengaku, Engkau Bapanya, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, dan Roh Kudus penghibur dan pembaharu hidupnya sekarang dan selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kami mempersilahkan orang tua dan para saksi yang anaknya akan dibaptis untuk berdiri. Bersiaplah untuk mengucapkan pengakuan iman dan janji saudara dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Pertama, apakah saudara-saudara percaya kepada Allah Tritunggal, Bapa dan Anak dan Roh Kudus, yang telah mengikat perjanjian keselamatan kekal dengan saudara sekeluarga, dan karena itu anak saudara juga harus dibaptis sebagai tanda mereka telah dimasukkan di dalam perjanjian keselamatan tersebut? Kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa perjanjian keselamatan Allah itu tertulis dalam Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, dan karena itu saudara-saudara harus dan wajib selalu mengajarkan dan menjelaskannya
kepada anak saudara, sehingga mereka pun berpegang teguh dan tetap hidup di dalamnya? Ketiga, apakah saudara-saudara berjanji untuk menjadi teladan yang baik kepada anak saudara dan mendidik serta membina mereka tentang hidup beriman dan beribadah kepada Yesus Kristus sesuai pemahaman iman dan ajaran benar yang berlaku di dalam gereja Protestan di Indonesia bagian Barat? Apakah jawabmu kepada Allah di hadapan jemaatnya sebagai saksi, Saudara Ditya Geraldi Sihaan dan Saudari Stefani Kesia Tobing serta para saksi? Tuhan mendengar pengakuan dan janji saudara-saudara serta mengingatkan saudara-saudara bahwa apa yang saudara ikat di dunia terikat di sorga, dan apa yang saudara lepaskan di dunia terlepas di sorga. Jemaat, marilah berdiri untuk menguatkan pengakuan iman dan janji orang tua serta para saksi dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli. Dengan hati dan mulut masing-masing orang berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal." Jemaat dipersilakan duduk, keluarga baptisan tetap berdiri. Dengan sukacita, aku menimba dari mata air kehidupan untuk membaptis anak ini. Ragnar Christian Sihaan, aku membaptis engkau dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Firman Tuhan, aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Amin. Dengan demikian, saudara dan seisi rumah tangga saudara telah diselamatkan oleh Yesus Kristus. Tuhan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
Jemaat yang terkasih, marilah kita satukan hati dan pikiran kita. Kita naikkan doa syafaat kita. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas kebesaran cinta kasih-Mu yang dinyatakan dalam kehidupan kami. Dalam kebesaran kasih-Mu, Engkau memulihkan kami, Engkau menebus kami dari kuasa dosa dan kuasa maut. Engkau mendamaikan diri-Mu dengan kami, sehingga kami boleh dianugerahkan keselamatan, kebaikan Tuhan, dianugerahkan kemuliaan bersama dengan Tuhan. Maka mampukan kami untuk terus bertumbuh dalam cinta kasih Tuhan, menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan. Dan di saat ini ketika Engkau juga menyertai sehingga baptisan kudus boleh dilaksanakan bagi anak terkasih Ragnar, biarlah kiranya pertumbuhan iman hingga ia terus menjadi pribadi yang semakin berkenan di hadapan Tuhan boleh terus dialami. Pakailah keluarga, para saksi, opung untuk terus dapat mengajarkan, membina, menjadi teladan yang baik bagi Ragnar. Kiranya Tuhan juga memberkati orang tua dalam setiap tanggung jawab yang dijalani. Kami mohon kiranya Engkau juga senantiasa menyertai kami dalam berbagai pergumulan yang kami alami dari hari ke hari. Besarnya pergumulan kami Engkau tahu ya Tuhan. Maka kami mohon kiranya Engkau menuntun kami senantiasa. Engkau memberikan bagi kami hikmat dan kebijaksanaan. Engkau menganugerahkan bagi kami segala sesuatu untuk kami dapat memahami dan melakukan yang benar bahkan di tengah pergumulan kami. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami dalam pergumulan yang dijalani, dialami, bagi para janda, duda, yatim piatu dan lansia, juga mereka yang mengalami permasalahan dalam keluarga, yang mengalami keretakan. Biarlah Engkau yang memulihkan, mendamaikan, sehingga senantiasa ada cinta kasih. Dan kiranya Engkau yang senantiasa merawat, memelihara para janda, duda, yatim piatu dan lansia. Juga bagi mereka yang bergumul dalam ekonomi keluarga, bergumul dalam pekerjaan dan usaha, bergumul untuk mendapatkan pekerjaan, kiranya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik. Dalam penuh pengharapan hanya kepada Tuhan, biarlah mereka senantiasa dimampukan untuk terus lakukan yang terbaik seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa bagi mereka yang bergumul untuk mendapatkan pasangan hidup, juga bergumul untuk mendapatkan keturunan. Biarlah yang terbaik senantiasa Tuhan nyatakan atas kehidupan mereka. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang sakit maupun yang dalam masa pemulihan. Berkatilah Nyonya Fitri Wolah, Nyonya Titi Hartini, Oma Margareta Pasari Rantai, Bapak Herman Dendeng, Nyonya Yosefin Tei, Adik Alessandra Vanggedai, Nyonya Dinar Lumban Toruan, Nyonya Pagita Lumban Tobing, Bapak Freddy Tansayori, Bapak Alphonse Malelak, Bapak Robert Lumban Tobing, Bapak Sungguh Nixon Sinaga, Nyonya Irianti Rahaweman, Nyonya Rizda Samosir, Bapak Paulus Maulete. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara kami tersebut, juga mereka yang sakit namun tidak dapat kami sebutkan nama satu persatu, juga bagi mereka yang mengalami masalah-masalah kesehatan. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, Tuhan senantiasa menganugerahkan segala yang baik, Tuhan menganugerahkan kesehatan dan kebugaran bagi mereka. Secara khusus bagi mereka yang sakit menahun, kiranya Tuhan senantiasa hadir dalam hati dan pikiran mereka, memberikan kekuatan, sehingga walaupun tubuh terus merasakan sakit, tapi biarlah ada harapan dan penyerahan diri hanya kepada Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan juga menyertai keluarga yang mendampingi, sehingga dalam penuh cinta kasih, dalam kelemah lembutan, kesabaran, dan penuh pengharapan hanya kepada Tuhan, mereka dapat melayani saudara-saudara kami yang sakit. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami para keluarga yang secara khusus kami doakan dalam doa syafaat ini. Berkatilah keluarga Nyonya Carolina Lianto, keluarga Nyonya Sulastri Haryanto, keluarga Nyonya Leni Wusono, keluarga Bunyamin Makupiola, keluarga Nyonya Elvina Dongoran, keluarga Michael, Stephen,
laluan. Kiranya Tuhan senantiasa memberikan yang terbaik atas kehidupan rumah tangga keluarga saudara-saudara kami tersebut. Berikanlah kekuatan dalam pergumulan yang dihadapi. Berikanlah masa depan yang terbaik. Berikanlah damai sejahtera, berkat, sukacita senantiasa atas kehidupan rumah tangga keluarga saudara-saudara kami tersebut. Dan biarlah dalam cinta kasih Tuhan mereka pun dimampukan untuk terus menjadi berkat bagi sesama dalam setiap langkah kehidupan mereka. Kami juga berdoa bagi saudara-saudara kami yang berulang tahun. Berkatilah saudari Rachel Gurning, Bapak Ishak Bastianus Akihari, adik Eleora Jovanka Fangidai, saudara Billy Gurning, Bapak Damo Sutagaul, saudari Aprianti Aruan, Bapak Guntur Siahaan, Nyonya Lucia Matakupan, saudara Joshua Nicholas Yosef. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati saudara-saudara kami tersebut dalam sukacita akan ulang tahun yang Tuhan anugerahkan. Biarlah Tuhan senantiasa menganugerahkan segala yang baik. Tuhan menganugerahkan kesehatan, Tuhan menganugerahkan sukacita atas kehidupan mereka, dan mereka kiranya terus bertumbuh dalam iman percaya kepadamu. Kami juga berdoa bagi persekutuan kami GPIB Jemaat Pilar Asih. Berkatilah setiap kegiatan pelayanan, persekutuan kesaksian yang kami jalani, sehingga kami dapat dilayakkan untuk menjadi gereja yang menghadirkan damai sejahtera Tuhan. Bahkan di tengah pergumulan kami untuk dapat memperoleh izin dan untuk dapat membangun gereja, membangun gedung gereja di Tanah Makrik, kiranya Tuhan senantiasa menyertai, sehingga senantiasa ada jalan yang terbaik dalam pergumulan yang kami alami. Senantiasa kami dianugerahkan hikmat dan kebijaksanaan untuk tahu melakukan yang benar seturut dengan kehendak-Mu, dan kiranya di tengah pergumulan yang ada kami terus dimampukan untuk menjadi pembawa damai sejahtera bagi orang-orang di sekitar kami. Kami berdoa kiranya Tuhan juga memberkati GPIB dalam keberadaan di 26 provinsi, dalam keberadaan 25 MUPEL. Berkatilah majelis sinode, berkatilah BP MUPEL, berkatilah unit-unit misioner tingkat sinodal, sehingga mereka dapat bekerja melayani seturut dengan kehendak Tuhan saja. Secara khusus kami berdoa bagi MUPEL Bekasi. Berkatilah BP MUPEL bersama dengan 15 jemaat GPIB di MUPEL Bekasi ini, sehingga kami bersama-sama dapat menjadi pembawa damai sejahtera bagi masyarakat kota dan Kabupaten Bekasi. Kami berdoa bagi bangsa dan negara ini. Berkatilah, anugerahkanlah hikmat bagi para pemimpin, pemerintah, wakil rakyat, dan setiap abdi negara, juga orang-orang yang bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia, sehingga kiranya dalam hikmat yang Tuhan anugerahkan mereka dapat bekerja dengan jujur, dengan adil, dengan penuh tanggung jawab, bekerja untuk kepentingan rakyat Indonesia, bukan kepentingan pribadi, sehingga damai sejahtera sungguh dapat kami alami dalam kehidupan kami sebagai rakyat Indonesia. Berkati juga dunia ini ya Tuhan, di tengah berbagai konflik yang terjadi. Biarlah segala upaya perdamaian boleh Tuhan berkati, sehingga semuanya boleh berhasil, sehingga segala konflik yang terjadi di berbagai belahan dunia dapat berakhir, dan umat manusia di muka bumi ini dapat hidup dengan damai sejahtera yang Tuhan anugerahkan. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, inilah doa kami ya Tuhan, di dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami dalam kasih Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Jemaat, marilah kita menyatakan syukur kita atas kebaikan Tuhan melalui pemberian sukacita guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat firman Tuhan. Janganlah ia menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa, tetapi masing-masing dengan persembahan di tangannya sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Ulangan 16 ayat 16b sampai 17.
Sebelum pundi persembahan diedarkan, terlebih dahulu diberikan kesempatan kepada keluarga baptisan untuk memberikan persembahan syukur ke depan pada tempat yang disediakan. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Jemaat menyanyi dari Kidung Keesaan 465 bait 1 sampai 3. Bait ketiga dinyanyikan setelah memberikan persembahan.
Jemaat kembali menyanyi baitnya yang ketiga. Jemaat diundang untuk berdiri. Mari bersyukur dalam doa secara berbalasan. Ya Tuhan, kasih-Mu setinggi langit dan setia-Mu sampai ke awan-awan. Seluruh hidup kami dipenuhi dengan kasih-Mu dan melimpah dengan berkat-Mu. Kepadamu kami serahkan persembahan ini sebagai tanda setia kami untuk selalu hidup di dalam kasih-Mu. Dalam nama Yesus, terimalah syukur kami. Ya Kristus Tuhan kami bersyukur dan memuji nama-Mu, karena Engkau selalu setia dan mengasihi kami. Terimalah tanda kasih kami melalui persembahan ini ya Tuhan, serta kami menjadi semangat agar menerima dan menggunakannya sesuai kehendak-Mu dan untuk memuliakan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mohon perhatian jemaat atas warta Minggu tanggal 12 April 2026. Presbiter yang bertugas menyambut dengan sukacita kehadiran jemaat dalam ibadah Minggu. Kiranya ibadah ini membawa sukacita dalam kehidupan kita bersama. Mohon perhatian warga jemaat untuk penegasan warta Minggu 12 April 2026 melalui tayangan berikut ini.
anggota jemaat, laporan keuangan, laporan PDK, dan laporan pembangunan selengkapnya dapat dibaca dalam warta yang telah dikirim oleh koordinator sektor dan majelis wilayah. Demikian warta disampaikan. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang terkasih, marilah berdiri. Pergilah ke dalam dunia, hiduplah dalam kuasa Allah dengan bertumbuh dalam iman, kebajikan, dan kasih, supaya hidupmu menjadi kesaksian yang nyata di tengah dunia. Jemaat yang terkasih, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.